ketika kita luka, kita cenderungnya akan melukai orang lain. Saya kalau khotbah di pasutri atau khotbah di jemaat umum, lebih lagi kalau waktu saya diundang di sekolah, khotbah untuk orang tua murid, saya seringkali sampaikan, dan itu juga jadi salah satu beban di hati saya. Saya pengen setiap rumah tangga boleh hidup damai. Karena saya juga punya latar belakang keluarga yang berantakan. Maka dari itu, saya punya kerinduan untuk, yuklah. Ketika saya khotbah di sekolah, saya seringkali juga sampaikan pada orang tua murid, tolong kita ingat, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita bisa jadi juga melukai mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, orang yang luka, cenderungnya dia akan melukai. Lebih lagi kalau seumpama dari pasangan suami istri yang divorce, dalam tanda petik nih biasanya, kecenderungannya mereka akan menularkan luka itu kepada anak-anak mereka. Contohnya apa? Papamu itu ya dulu nyakitin hatinya mama. Nah ini. Itu sedang mentransfer luka. Sedang mentransfer kepahitan itu. Kadang-kadang bisa jadi papanya juga begitu. Mamamu itu ya. Jadi itu kita sedang membagikan kepahitan, membagikan luka itu kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yefta mendapatkan perlakuan yang melukai hatinya. Dari saudara-saudaranya ini, Yefta mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Sikap perlakuan orang sekeliling kita, atau keluarga kita, anggota keluarga kita, itu bisa melukai. Mungkin tanpa kita sadari. Saya nggak tahu kalau seumpama teman-teman di PDPK, kadang-kadang guyonan kita tanpa kita sengaja, kadang-kadang apa yang kita ucapkan bisa melukai orang lain. Saya pernah tegur satu ushers di persekutuan pemuda waktu itu. Gara-gara apa? Ada orang kalau udah lama nggak datang, biasanya mau datang itu udah pergumulan tersendiri. Nanti dianggap jiwa baru lah, nanti langsung disuruh perkenalan lah, atau apa, dibilang anak yang hilang lah. Nah, kadang-kadang sambutan teman-teman yang lama itu bisa melukai. Nah, waktu itu kebetulan ada satu ushers ini yang memang dia teman lama. Ketika ada satu teman ini sudah lama nggak datang, ketika datang, loh, masih hidup. Simpel sih kalimat itu. Tapi itu bisa menyakiti seseorang, karena seseorang mau datang, dia udah berjuang. Tapi ketika perkataan seperti itu, waduh, itu bisa melukai. Kadang-kadang ke anak-anak kita. Berapa sering kita ini orang tua tanpa kita sadari dalam tanda petik. Kita suka comparing with. Membandingkan anak-anak kita. Kamu lihat nih, kakakmu nih, nggak kayak kamu. Kakakmu ini belajar nggak usah disuruh. Kamu ini, mama, papa udah doa puasa sebulan, nggak belajar-belajar kamu. Nilaimu masih jeblok juga. Nah, membandingkan itu bisa melukai. Ingat kisahnya Saul? Orang-orang yang nyambut, mereka menari-nari, Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa dibandingkan. Dan itu perkataan nggak sengaja, tapi itu bisa melukai. Yefta, dia ngalamin luka, ngalamin kepahitan. Karena apa? Sikap dari saudara-saudaranya. Tanpa kita sadari, mari kita renungkan sama-sama. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sudah melukai suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang di sekeliling kita. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa belajar lagi dari Yefta, yaitu tentang apa? Ayat 2 dan ayat 3 itu menarik itu, Bapak Ibu Saudara. Ayat 2 dan ayat 3, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Bukan hanya masalah sikap, perlakuan, tapi rupanya apa? Cara pandang. Cara pandang. Kita lihat lagi ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Kalau di sini cuma dibilang petualang-petualang yang pergi merampok.
Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris Amplified Bible dikatakan Yefta ini berkumpul dengan orang-orang yang worthless, ngerasa dirinya nggak berharga. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga, perkara cara pandang. Dari keluarga Yefta nggak diterima, dianggapnya wah kamu bukan dari keluarga yang resmi. Tetapi di kelompok petualang-petualang Yefta diterima. Yefta menjadi satu pribadi yang spesial. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting. Ini poin yang ketiga. Bagaimana cara kita memandang seseorang? Kadang-kadang nggak bisa dipungkiri. Saya kalau khotbah di gereja atau di persekutuan, saya suka katakan, tolong diingat, gereja atau persekutuan itu adalah bengkel, bukan showroom. Gereja atau persekutuan kita itu adalah bengkel, bukan showroom. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Kita kan seringkali bilang bahwa kita mau menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hilang. Tapi coba direnungkan kembali. Kadang-kadang di gereja, kadang-kadang di persekutuan, kalau ada orang melakukan kesalahan dikit, langsung dijadiin bahan omongan. Kadang-kadang kita kasih label. Lu tahu dia nggak? Gue tahu kelakuan dia kayak apa. Gue tahu kelakuan dia kayak apa. Dengan satu pesan sponsor, jangan bilang siapa-siapa. Tapi akhirnya apa? Semua teman di persekutuan, semua orang di gereja tahu dosanya dia. Ini yang membuat orang akhirnya nggak comfort datang ke gereja. Kita perlu menerima, kita perlu memiliki cara pandang yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, kita lihat hidupnya Yefta. Dari dua kelompok ini, satu saudara-saudara Yefta, keluarga Yefta. Tapi yang satu lagi, para petualang-petualang ini, para perampok ini. Masalah apa? Masalah penerimaan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ada di dalam satu keluarga, tapi kita ngerasa nggak berharga. Kita ngerasa nggak diterima. Kita ngerasa diri kita ini nggak berarti bagi keluarga itu. Nggak sedikit, ya khususnya kalau yang saya ketemu ini, mayoritas ini bicara tentang anak-anak. Berapa banyak anak yang ngerasa dirinya nggak berharga. Wah, aku ini nggak seperti kakakku, Kak Sam. Kalau kakakku tuh pinter, nilainya selalu bagus. Kakakku itu begini, begini, begini. Itu jadi kebanggaan mama, papa. Sementara aku ini begini, gini. Nah, ini yang gawat, Bapak Ibu Saudara. Baru kira-kira berapa minggu yang lalu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, guru les keyboard dari anak saya puterin satu video, satu pengusaha, anak muda, yang dia bilang, ini dulu temanku sekolah, Kak Sam. Di sekolah itu seringkali dibully sama teman-teman, karena memang dia culun banget, dia orangnya kayaknya kuper banget, bla bla bla. Terus rupanya apa? Dia sekarang jadi pengusaha sukses. Di Jogja dia punya berapa ratus kamar kos-kosan, begitulah. Terus dia usaha ini. Dan rupanya ketika dia ditanya, dia sharing, dia menceritakan dirinya. Dia ngerasa bahwa iya, dia mau jadi pengusaha itu bukan sengaja. Awalnya cuma pengen buktiin aja ke papa bahwa aku bisa. Dia sampai jualan nasi kucing, dia jualan apa-apa, sampai sama mama papanya dibilang, buat apa kayak gitu? Mama papa kasih aja uangnya. Tapi dia bilang, enggak. Dia seneng jualan itu, dia coba. Sampai akhirnya dia sekarang jadi pengusaha sukses. Rupanya apa? Karena dia juga merasa minder. Dia ngerasa nggak seperti kakaknya atau adiknya. Dia nggak seperti anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya cara pandang yang berbeda. Setiap orang ada kelemahan, betul. Kita perlu untuk merangkul mereka, membawa mereka pada Tuhan. Saya seringkali katakan, gereja atau persekutuan itu bukanlah showroom, tapi bengkel. Apa maksudnya showroom atau bengkel? Showroom itu, mobil yang ada di showroom, entah itu showroom mobil baru atau mobil bekas. Showroom itu adalah mobil yang sudah ready. Mobil yang sudah semuanya beres. Tinggal jalan. Kondisinya bagus semua mobil di showroom. Entah mobil baru, mobil bekas, sama. Itu kondisinya udah bagus. Gereja bukanlah showroom, gereja itu bengkel. Mobil yang datang kondisinya nggak beres, di situ dibongkar, diberesin, supaya ketika keluar jadi beres. Tapi kalau sumpama ada orang-orang yang datang ke gereja, ke persekutuan,
Tapi langsung kita kasih label negatif, kita tunjukin, wah aku tahu dia begini, gini, gini. Dia pelakor, begini, gini. Waduh, akhirnya apa? Orang jadi sepi untuk ke gereja. Nah ini cara pandang kita itu penting. Sikap hati kita untuk menerima mereka. Kita tahu kekurangan mereka, kita tahu kelemahan mereka, dosa-dosa mereka. Kita perlu untuk menerima mereka. Merangkul mereka supaya mereka boleh dipulihkan di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya, hidup saya nggak akan pernah bisa kenal Kristus kalau nggak ada ibu saya yang 8 tahun mendoakan saya, tapi juga perlu ada orang lain yang mengajak saya ke gereja. Hidup saya akan tetap amburadul, kerokok, mabuk, judi, kalau nggak pernah ada orang Kristen yang merangkul saya. Hidup saya nggak akan mungkin bisa berubah kalau nggak ada seorang pendeta Imade Mastra yang rela menjadi teman saya waktu itu. Nggak pernah menyebutkan bahwa beliau pendeta, beliau begini-gini, no. Beliau cuma sekedar menjadi teman. Gimana, bla bla bla, ngajak ngobrol santai. Dan akhirnya apa? Saya sampai kenal firman Tuhan, saya bisa melihat diri saya yang nggak beres, dan saya perlu dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua hal yang positif dari kehidupan Yefta yang kita perlu belajar. Kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ini yang perlu kita belajar, ini juga yang perlu kita terapkan ketika kita menemukan bisa jadi anggota keluarga kita atau rekan-rekan kita yang mungkin ngerasa nggak berharga, ngerasa nggak berarti. Kita perlu membangun mereka seperti halnya Yefta ini. Ayat 9 dikatakan, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Aku akan menjadi pemimpinmu, aku akan menjadi jenderal, menjadi panglima buat kamu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini yang pertama. Yefta punya value, punya nilai. Yefta nggak mau kembali ke kehidupan seperti yang dulu. Tapi Yefta menentukan nilainya, value-nya. Di dalam hidup kita nggak akan mungkin bisa jadi orang yang berubah kalau kita nggak punya value. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman di dalam kehidupan kita, mari kita bangun value dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi nilai di dalam kehidupan kita? Nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesetiaan perlu kita bangun. Nilai-nilai yang fondasinya berdasarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita menemukan orang-orang yang seperti Yefta, orang-orang yang ngerasa dirinya nggak diterima, dirinya nggak berharga, mungkin orang-orang yang terhilang, tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu membangun nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Ini hal yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat ayat 11 ini. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi, ini yang menarik, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yefta melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulannya, dalam setiap masalahnya. Ini pun perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, mungkin ada di antara kita yang merasa kita nggak diterima sama orang sekeliling kita. Mungkin kita ngerasa banyak kekurangan, banyak kelemahan. Mungkin kita juga merasa bahwa diri kita nggak berharga. Tapi mari kita belajar seperti Yefta, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ketika kita menemukan anggota keluarga kita, bisa jadi suami kita, istri kita, atau anak-anak kita yang merasa nggak berharga, yang merasa mungkin hidupnya nggak seperti kakaknya atau adiknya, nggak seperti teman-temannya yang waduh cantik lah, ganteng lah, pinter lah atau apa. Tapi mari kita bangun value dalam kehidupan mereka. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kita juga melibatkan Tuhan. Bawa mereka dalam doa. Saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan ketika kita melibatkan Tuhan, akan ada kuasa Allah yang dinyatakan. Yefta membawa segala perkaranya di hadapan Tuhan. Ini perikop ini tentang Yefta ini memang sangat memberkati buat saya sendiri. Jadi kekuatan juga buat saya. Dan biarlah ini juga boleh jadi kekuatan buat setiap kita. Tuhan berkati kita semua.